Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Natasha Nisa Isa Sabila dengan NIM 2319074, Program Studi Psikologi Islam A, Semester 3, Fakultas Agama Islam. Untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester Psikologi Kognitif ini, saya akan membahas tentang proses persepsi, kognisi visual, dan pemrosesan informasi. Berikut penjelasannya. Psikologi kognitif sendiri adalah cabang psikologi yang mempelajari bagaimana manusia menerima, memproses, menyimpan, dan menggunakan informasi. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, dalam video ini tentunya kita akan membahas 3 topik utama, yaitu proses persepsi, kognisi visual, dan pemrosesan informasi. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu proses persepsi. Persepsi adalah proses di mana kita menginterpretasikan informasi sensorik yang diterima oleh indera kita seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, dan penciuman. Persepsi bukan hanya tentang melihat atau mendengar sesuatu, tetapi juga melibatkan yang pertama, atensi, yaitu memilih informasi mana yang penting untuk diperhatikan. Misalnya, dalam keramaian, kita bisa fokus mendengar suara seseorang yang memanggil kita atau yang sedang berbincang dengan kita. Berikutnya adalah pengorganisasian. Otak kita mengorganisasikan rangsangan sensorik menjadi pola yang bermakna. Contohnya, ketika melihat gambar berbentuk wajah, otak langsung mengenalinya sebagai wajah manusia. Dan yang terakhir adalah interpretasi, yaitu memberikan makna pada informasi. Misalnya nih, kita tahu bahwa suara sirine berarti keadaan darurat. Persepsi sendiri sangat dipengaruhi oleh pengalaman, budaya, dan harapan seseorang, sehingga bisa berbeda nih antar individunya sendiri. Pembahasan yang kedua yaitu kognisi visual. Kognisi visual adalah bagaimana otak memproses informasi yang kita tangkap melalui penglihatan. Kognisi visual juga melibatkan kemampuan mengenali objek, membaca, dan memahami visualisasi yang abstrak. Misalnya nih, saat kita membaca peta, otak kita tidak hanya melihat simbol, tetapi juga menginterpretasikannya sebagai arah atau lokasi. Proses kognisi visual sangat kompleks karena melibatkan berbagai tahapan seperti penginderaan visual atau visual sensation, mata menangkap cahaya yang dipantulkan oleh objek. Pemrosesan di otak, yaitu informasi dari mata dikirim ke lobus oksipital untuk diproses lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah pengintegrasian informasi. Otak menggabungkan warna, bentuk, gerakan, dan jarak untuk menciptakan gambaran yang utuh. Memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi adalah cara manusia menerima, menyimpan, dan menggunakan data dari lingkungan. Model ini sering dibandingkan dengan cara kerja komputer. Sebagai contoh, ketika seseorang bertanya arah, kita mengendalikan memori untuk mengingat lokasi, memproses informasi itu, dan memberikan jawaban. Pemrosesan informasi memiliki 3 tahapan utama yang meliputi, yaitu input. Informasi diterima melalui indera seperti melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu. Yang berikutnya adalah pemrosesan. Otak menganalisis, mengorganisasikan, dan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Proses ini melibatkan memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Dan yang terakhir adalah output. Hasil dari pemrosesan tersebut berupa tindakan atau respons. Pemrosesan informasi melibatkan 2 jenis memori utama seperti yang sudah dijelaskan pada proses yang kedua, yaitu memori jangka pendek, short term memory, yaitu informasi yang hanya bertahan beberapa detik hingga menit, seperti saat kita mengingat nomor telepon sementara. Yang kedua adalah memori jangka panjang atau long term memory,
yaitu informasi yang disimpan dalam waktu lama seperti pengetahuan atau pengalaman yang pernah kita alami. Sebagai contoh nih, ketika ada seseorang bertanya arah kepada kita mengandalkan memori kita untuk mengingat lokasi, memproses informasi itu, lalu memberikan jawabannya. Pemrosesan informasi juga melibatkan strategi berpikir seperti problem solving atau proses mencari solusi untuk mengatasi masalah, decision making, proses memilih satu pilihan terbaik di antara beberapa alternatif, dan juga reasoning, yaitu kemampuan berpikir logis untuk menarik kesimpulan dari informasi yang ada. Nah, dari materi tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa psikologi kognitif dapat membantu kita memahami bagaimana manusia berpikir, mengenali dunia, dan merespons berbagai rangsangan. Proses persepsi, kognisi visual, dan pemrosesan informasi saling terhubung dan menjadi dasar dari berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Dengan mempelajari psikologi kognitif ini, kita dapat lebih memahami bagaimana pikiran bekerja dan bagaimana cara mengoptimalkan fungsi kognitif. Mungkin itu pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan kali ini dapat menginspirasi dan juga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.